Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dhanbihi ma taqaddam. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah 17 hari menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa 17 kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara perhitungan miladiah, tidak terasa usia kita ini semakin hari semakin bertambah. Namun perlu diwaspadai bahwa kontrak hidup kita di dunia ini semakin dekat ke pintu kubur, semakin dekat ke pintu lahap. Olehnya itu, karena usia dirahasiakan Allah, maka kita jadikan sisa-sisa hidup kita ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku manusia biasa, pasti tahun 2024 banyak kehilapan, banyak kekeliruan kita, dan tidak mustahil menimbulkan dosa. Olehnya itu doa kita di bulan Rajab, ya Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan izinkanlah aku memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat puasa yang saya bacakan tadi surah Al-Baqarah 183, ujungnya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu orang yang bertakwa, orangnya sabar, banyak bersyukur, tidak terlalu banyak mengeluh, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut kehilangan istri, tidak takut kehilangan suami, malah tidak takut mati. Coba kita tengok saudara kita di Palestina, 48.000 lebih mati berkalang tanah, mempertahankan agama dan mempertahankan tanah leluhurnya, sehingga matinya adalah mati syahid. Ada berapa golongan menurut para mufassir orang yang dikategorikan mati syahid? Tolong adik-adik ini dengar ini, kalau tidak mendengar lebih baik di luar. Ya, didengar ini. Tidak gampang mendatangkan penceramah itu. Ya. Orang yang pertama, orang yang gugur mempertahankan agama, mati berlumuran darah, maka segeralah dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Karena dia dibebaskan dari pertanyaan kubur. Yang kedua, orang yang mati membela kehormatan anaknya, kehormatan istrinya, lalu dia meninggal dunia, matinya mati syahid. Orang yang mati mempertahankan tanahnya, sejak neneknya, sejak dulu tanahnya tiba-tiba disertifikatkan orang lain, baru dia mempertahankan sampai tetesan darah yang terakhir, matinya mati syahid. Orang yang keluar dari rumah
Dia sholat 2 rakaat baru keluar rumah. Baru dia mengangkat tangan di akhir sholatnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah al-'aliyyil azim. Di tengah jalan menghembuskan napas, matinya mati syahid. Anak-anak yang menuntut ilmu pengetahuan, belajar menghafal Al-Quran, dan tiba-tiba dia meninggal dunia, matinya mati syahid. Dan yang terakhir, ibu yang mati melahirkan, matinya mati syahid. Justru itu akidah kita ini, dengan datangnya puasa ini semakin mantap. Namun saya sayangkan tradisi kita di Indonesia, kalau sudah separuh puasa, banyak yang lalai. Banyak yang rajin ke mall. Tidak salah ke mall. Banyak lari ke restoran-restoran, ke warung-warung, berhura-hura sampai larut malam. Itu tidak salah. Tapi alangkah indahnya seandainya kau datang tarawih dulu. Nanti sudah tarawih baru kau pergi. Luar biasa indahnya. Saya berdoa, kapan negara kita ini seperti di Mesir, seperti di negara-negara Islam, semakin mau keluar puasa, semakin penuh sesak masjid, dan banyaknya orang menangis dalam masjid, menangisi kepergian Ramadan. Saya tidak tahu kapan negara kita ini ramai. Semua rata-rata rajin membeli baju baru untuk Ramadan, topi. Dia ke masjid tapi tidak masuk masjid. Di luar dia baru nak kasih miring-miring songkoknya begini. Iya. Banyak sekali setan-setan berkeliaran di bulan Ramadan. Coba di Pantai Lasari itu. Kalau Ramadan subuh Muhammad, mata lakon ni setannya. Betul ini fakta. Ini orang yang lalai. Orang ini nanti pada waktu amal kita ditimbang di hadapan Allah. Rasulullah menyaksikan timbangan kita. Maka ada sekelompok manusia menunduk saja, bengkak matanya, marah, darah yang keluar dari matanya, menangisi. Orang-orang inilah pada waktu Ramadan dia hanya berketawa-ketawa melihat orang pergi tarawih, pergi beramal. Dia lalai akan dirinya sendiri. Tidak lama kita hidup, tidak lama kita hidup. Justru itu datangnya Ramadan ini, ya Allah, ya Rabbi. Dukunglah program-program anak-anak kita ini. Masya Allah. Jangan kita merasa tidak ada. Yang ada saja kita sedekahkan. Itu menambah timbangan nanti amal-amal kita. Masya Allah. Berapa sih 5.000, 10.000 kita kasih masuk. Karena Islam tidak bisa maju tanpa ekonomi. Tidak mungkin Islam maju tanpa ekonomi. Dan ini kelebihan masjid-masjid di Indonesia ketimbang di Malaysia. Ini kesadaran. Di Malaysia itu pemerintah yang buat, kita di sini. Dari lubuk hati yang dalam karena ketakwaan. Nah, peliharalah sholat dalam Ramadan. Ya, selain sholat sunat. Karena pahala orang sholat sunat sama pahalanya sholat wajib di Ramadan. Ya, coba. Ya. Coba di dalam Ramadan ini, alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Di keheningan malam, tolonglah bangun menyampaikan jeritan hatimu di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa kasih sayang istriku sudah mulai luntur, ya Allah? Kenapa tetangga-tetanggaku kurang bersahabat denganku lagi, ya Allah? Kenapa di kantor-kantor orang sudah tidak mendengarkan petua-petua dariku, ya Allah? Kenapa anak-anakku hanya gentayangan mengganggu orang di jalan? Jeritan-jeritan hatimu ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabah oleh Allah.
Selanjutnya, kesempurnaan sholat tarawih kita. Menurut pengamatan saya keliling Kota Makassar ceramah, 20% orang tidak sempurna sholat tarawihnya. Kenapa? Baru 8 rakaat sudah bubar. Kira-kira adakah 1% yang bisa sholat witir kalau tiba di rumahnya? Belum tentu. Belum tentu. Justru itulah sempurnakanlah tarawihmu dengan menutup sholat witir. Ya. Yang terakhir, Ramadan ini adalah bulan pengampun, saling menyayangi, saling berkasih kasihan. Bapak-bapak sayangi betul istrimu. Ya, jangan istrinya orang sayang. Iya. Wah, jasanya istri di bulan Ramadan luar biasa, Pak. Coba dia bangun bikin sahur. Nakasih bangun sahur. Ada tahun suami langsung bangun, ada tahun suami mengorok-ngorok. Ya, karena setiap mau tidur tidak pernah membaca doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika Allahumma amutu. Disandarkan diri. Coba bikin papa buka, ibu. Baca-baca Quran, ibu. Datang tarawih, ibu. Luar biasa jasa-jasanya ibu di bulan suci Ramadan. Ini mudah-mudahan ada duda di sini. Merasakan ipacenya kalau sudah tidak ada istri. Luar biasa. Sayangi baik-baik istri. Itu juga ibu-ibu di atas. Sayangi baik-baik suamimu. Yang kasam baru masuk rumah musim pro baikon. Batu kemiko. Dari mana kok? Dari Jalan Nusantara apa lagi? Capeknya podong di kantor, musim pro. Apa salahnya disayang-sayang suami kita? Dicium-cium. Daripada istrinya orang dicium. Iya, halal. Tapi sementara puasa enggak boleh. Iya, enggak boleh. Iya. Tapi kalau sudah buka, boleh disayangi. Iya. Jadi disayangi baik-baik suami kita, jangan disempro dari mana kok. Dan menurut hasil penelitian saya, inilah banyaknya bapak-bapak lari ke kafe-kafe. Karena tiba di rumah disempro, tidak ada ketenangan. Di kafe-kafe, ada tomi cewek sama piji-piji. Nah, bayar 5 bilangan. Daripada susah di rumah. Fenomena ini menggejala di Indonesia. Menggejala. Mudah-mudahan Ramadan ini ya Allah. Robalah semua ini ya Allah. Perbaikilah kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tolonglah sayangi baik-baik istri, sayangi baik-baik suami. Anak-anak kita seperti ini dididik baik-baik. Sebagai penerus, generasi penerus. Sisa kami ini sisa berapa tahun lagi, sisa generasi ini. Generasi ini penghafal Quran, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Ar-Rahman ini, kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ayah dan ibu kita, kalau sudah di alam kubur, setelah sholat nanti angkatlah tanganmu, bacakanlah doa. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afiyahum fa'fu anhum. Ya Allah, lapangkanlah kuburan ayah dan ibu kami ya Allah. Rahmatilah ya Allah. Maafkan segala kekeliruan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kami yang tidak tahu menentu arah dan tujuan kami, bekalilah keislaman kami. Berkokohlah ketakwaan kami. Dan pinta kami yang paling terakhir ya Allah. Pasti kami berpisah dengan dunia ini ya Allah. Wafatkanlah kami semua yang hadir bertarawih ini ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Mohon maaf saya tidak mampu tinggal bertarawih dengan bapak-bapak karena kesehatan saya belum sehat. Ya, mudah-mudahan kita selamat semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.